permintaan Presiden Jokowi yang dulu katanya bikin program cuma 2 minggu bisa terbukti, bisa terselesaikan. Sekarang ini kan kebanyakan ya di programming kan dibagi menjadi 2 kelompok besar. Nah, ada front end, kemudian ada back end gitu. Nah, menurut Mas Wawan yang untuk masuk ke programming itu awalnya gitu harus front end dulu atau back end dulu atau salah satunya dulu, langsung terus ditekuni sampai spesialisasi. Gitu. Kalau ngomongin sejarah malah aku nggak gitu maksudnya. Jadi kalau aku malah full stack dulu malah. Full stack dulu. Iya kan. Aku belajarnya full stack dulu. Ya, kalau aku kan angkatan tua ya. Jadi memang yang sudah dari tahun 2006 kenal IT itu ya udah coding gitu loh. Nah, ketika kenal coding ya full stack, berarti kan orang coding itu harus menguasai JavaScript, CSS, HTML, terutama web ya, untuk web ya. Terus kemudian ya back-end programmingnya. Kebetulan saya awal kenal back-end programming itu PHP memang, PHP. Terus database. Nah itu kan memang yang harus dikuasai oleh programmer atau developer web, memang yang harus dikuasai. Nah kalau saya pribadi sih, ya walaupun sekarang eranya udah era back-end front-end, tapi ya nggak ada salahnya, harus tahu lah. Ya walaupun kita cuma tahunya nggak dalam, tapi tetap harus tahu. Jadi oh ternyata pada dasarnya aplikasi itu cara kerjanya seperti ini. Web itu nanti ada back-end-nya, ada database-nya, cara kerjanya nanti back-end memberikan API dan sebagainya. Itu saya kira harus dipahami dulu. Kalau itu belum paham, terus kita mengambil spesialisasi, ya nanti berkembangnya nggak susah. Toh kalau mau jujur nih ya, kenyataannya di ya kalau memang perusahaan yang sudah bonafit, yang sudah memang spesial benar-benar back end front end, mungkin memang iya kita tahu front end aja nggak masalah. Tapi kebanyakan terutama di Indonesia yang saya kenal, instansi swasta di Indonesia maupun yang negeri itu ya walaupun saya sebagai front end atau back end ya tetap harus ngurusin dua-duanya karena kerjanya tim gitu. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kalau belajarnya saya harapkan ya diharapkan tetap belajar dua-duanya gitu. Baru nanti ngambil spesialisasi. Saya lebih senang back end deh, saya lebih front end deh gitu. Bisa seperti itu. Ya. Oke, berarti secara general dulu baru ke spesialis gitu ya. Ya, tapi masing-masing orang kadang-kadang gini, ada yang memang belajarnya itu aduh aku nggak bisa, kok modelnya harus belajarnya spesialis yang harus benar-benar mendalam gitu. Ada seperti itu, ya nggak masalah, boleh aja. Waduh, aku mau front aja deh, yang penting bikin tampilan bagus, desain bagus, bikin UI yang bagus, bikin UI UX yang bagus gitu. Ya kalau memang udah memutuskan untuk seperti itu, nggak ada salahnya, boleh-boleh aja. Tapi semakin kembali ke statement di awal tadi bahwa semakin kita mempunyai skill yang banyak, yang mumpuni, maka ya nilai jual kita akan semakin tinggi. Gitu. Oke. Nah tadi kan Mas Wawan udah singgung sedikit tentang UI UX gitu. Nah sekarang kan ada bidang baru atau peranan baru di dunia kerja namanya user interface dan user experience atau yang biasa disebut UI UX gitu. Nah bagi Mas Wawan, apakah dengan adanya peran baru ini bisa membantu pengembangan aplikasi secara signifikan gitu Mas? Kalau timnya ditambah, ya sebenarnya gini. Yang perlu kita pahami itu bahwa kenapa sih kok harus dibagi menjadi 2 back end front end? Salah satu alasannya adalah ya karena load kerjanya memang sudah sangat berat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya itu ya pembagian tugas. Kalau seandainya pembangunan rumah itu diselesaikan oleh 1 orang, ini bakal lama toh. Nah harapannya dengan dibagi menjadi 2, nanti bisa kita pecah menjadi bagian yang kecil-kecil sehingga bisa dikerjakan oleh banyak orang. Kan harapannya seperti itu. Sehingga permintaan Presiden Jokowi yang dulu katanya bikin program cuma 2 minggu bisa terbukti, bisa terselesaikan. Atau kalau seandainya cuma dikerjakan 1 project 1 orang 2 minggu, wayo pecah sirai. Gitu. Oke. Nah, setelah tadinya kan
tadinya Mas Wawan tuh kan full stack Iya, betul. di awal, di tahun-tahun awal ketawa IT gitu. Kemudian ada tren baru dipisah menjadi back end dan front end gitu. Nah sekarang muncul lagi full stack gitu Mas, kebanyakan sekarang gitu. Nah menurut Mas Wawan ini full stack ini gimana? Apakah kita akan kembali seperti dulu lagi, satu orang mengerjakan semuanya, ataukah memang sudah benar nih harusnya dikategorikan back end dan front end gitu? Gitu. Gini, kembali ke perusahaan kita bekerja. Kalau seandainya perusahaan kita itu memang perusahaan yang memang sudah fokus ke IT, saya yakin mereka akan lebih memilih back end front end. Karena gini, kalau yang full stack tadi itu kan ada kendala nanti di masa scaling. Ketika ada kebutuhan untuk memisahkan resource itu menjadi banyak atau pelayannya menjadi banyak, itu akan kesusahan di situ. Nah, kalau seandainya kita sudah membagi back and front end, kan kita secara scalingnya lebih mudah. Contohnya gini Mas Doni, oh ini ternyata ketika website saya diakses, itu kok tampilnya lama ya? Tampil aja, untuk tampil aja lama. Berarti kan kita bisa menyimpulkan, oh berarti kemungkinan untuk front end-nya itu ada terkendala di situ, nggak bisa smooth kan gitu. Oh berarti karena apa penyebabnya nanti bisa dianalisa. Intinya kita hanya fokus di front end-nya aja. Kemudian udah tampil set, langsung cepat. Tapi ketika ngambil datanya kok lama ya? Berarti kan ada kendala di back end-nya gitu. Nah, mayoritas perusahaan-perusahaan yang udah fokus ke IT pasti akan lebih memilih back end front end ketimbang yang full stack gitu. Kayak Inixindo pun kan juga iya kan. Kita sudah memang ya mau menuju ke perusahaan yang fokus ke IT, yang memperhatikan IT dengan benar, ya kita mulai membuat desain sistem kita back end front end. Pasti seperti itu. Kedepannya seperti itu. Nah, kalau perusahaannya yang memang resource-nya terbatas, teknik back and front end ini akan menghambat Mas Doni. Kenapa? Lah berarti kalau saya bikin program, berarti aku harus bikin tampilannya dulu, terus kemudian bikin back end-nya dulu, konfigurasi data dulu, dikerjakan sama satu orang, kan jadi malah kerja berulang-ulang gitu. Nah, kalau seandainya pegawainya terbatas atau programnya terbatas, ya programmer tersebut saya jamin akan memilih untuk menjadi full stack, dikerjakan full stack, sak kecekele gitu. Karena kembali kepada tuntutan aplikasi harus berjalan sempurna tanpa ada kendala dan dibatasi waktu gitu. Oke.